يا من شق البحار وأجر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabatku, para penuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan hati, membukakan kita hidayahnya dan memudahkan kita untuk beramal soleh sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang di kitab Al-Madkhal. Siapa para ulama yang mereka itu ulama madzhab juga, tetapi mazhabnya mereka tidak berlanjut, yaitu hilang, atau lebih tepatnya tidak terbukukan, tidak ada khidmat dari orang-orang setelahnya. Disebutkan di sini ada 8 mazhab yang masyhur, yang ditotal dengan 4 mazhab yang kita sebutkan mazhab arba'ah, itu totalnya ada 12. Meskipun kalau dilihat dari sejarah ada lebih dari 12, ya, ada lebih dari 12, tetapi ini yang masyhur disebutkan Al-Imam mazhab Al-Imam Hasan Al-Basri yang wafat tahun 110 Hijriah. Yang berarti masih awal-awal abad kedua, ya. Yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, di atasnya Imam Asy-Syafi'i. Di atasnya Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i lahirnya tahun 150, ya. Jauh sekali di atas Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i yang wafat tahun 157 Hijriah. Yang mazhabnya Al-Auza'i ini termasuk mazhab yang kuat, ya, tetapi tidak ada yang berkhidmat terhadap mazhab beliau. Kemudian yang selanjutnya adalah Imam Sufyan bin Uyainah yang wafat tahun 198. Beliau ini termasuk salah satu guru hadisnya Imam Asy-Syafi'i, ya, guru imam hadisnya Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau juga yang masyhur perkataannya, beliau mengatakan, yaitu al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis-hadis itu berpotensi menyebabkan orang tersesat, berpotensi menyesatkan orang, kecuali kalau dipahami oleh fuqaha, ya, yang menunjukkan bahwasanya para ulama itu ada ulama hadis yang dia itu bisa fikih, yang dia paham terhadap fikih, ada ulama hadis yang dia tidak memiliki ilmu fikih, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya para ulama membedakan antara hadis dengan memahami hadis, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sumber syariat, sedangkan memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus melalui pemahamannya ulama fikih dalam masalah-masalah fikih. Maka itu juga sejalan oleh perkataannya Imam Ahmad. Imam Ahmad juga mengatakan bahwasanya laula Syafi'i ma faqihna al-hadis atau ma fahimna al-hadis. Kalau bukan sebab Imam Asy-Syafi'i, kita ini tidak bisa memahami hadis, tidak bisa memahami fikih hadis. Ini adalah ulama besar, ulama ahli hadis di zamannya. Imam Ahmad ini tergolong ulama yang disifati Amirul Mukminin fil hadis, yaitu puncak tertinggi dalam ketinggian ilmu hadis, ya. Begitupun Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu termasuk ulama yang pakar dalam ilmu hadis, tetapi mereka ini menyebutkan bahwasanya berbeda antara hadis dengan memahami hadis, ya. Jadi kita harus memahami itu. Ketika kita mengikuti para ulama, bukan artian kita meninggalkan hadis, tetapi justru kita mengikuti pemahaman mereka dalam memahami hadis, ya. Kemudian juga perkataan anaknya Imam Ahmad. Anaknya Imam Ahmad itu bertanya kepada bapaknya, wahai ayahku, kalau ada seseorang dia memiliki hadis Nabi SAW, memiliki kitab-kitab hadis Nabi SAW, tetapi dia tidak faqih, tidak mampu memahami fikih hadis, maka apakah dia boleh untuk berijtihad, boleh berfatwa? Ya. Maka pertanyaan anaknya, yaitu Abdullah, anaknya Imam Ahmad, itu menunjukkan bahwasanya mereka atau para ulama hadis di zaman itu memahami betul bahwasanya hadis Nabi SAW itu berbeda dengan memahami hadis atau fikih dalam memahami hadis. Jadi fikih itu butuh apa? Butuh ilmu yang lebih dibandingkan sekedar mengetahui riwayat, mengetahui hadis ini sahih atau dhaif. Ya, maka ini harus difahami, dan ini adalah perkataan para ulama yang kita harus mengikuti para ulama tersebut. Yang diantara juga perkataan dari Al-Imam Ibnu Wahb
muridnya Imam Malik. Beliau ini termasuk berguru dengan Imam Malik lama, 20 tahun kata para ulama. Disebutkan bahwasanya Imam Ibnu Wahbin ini beliau tidak memiliki pemahaman yang kuat terhadap fikih hadis, tetapi beliau ahli hadis beliau. Sehingga beliau belajar lama dengan Imam Malik dan belajar juga dengan Imam Laits. Ketika sudah lama belajar, beliau mengetahui ternyata berbeda antara hadis, mengetahui riwayat dan tidak memahaminya, itu berbeda. Atau sekedar mengetahui ilmu riwayat, mengetahui hadis, itu tidak menjadikan seseorang bisa jadi faqih, tidak menjadikan seorang serta-merta memahami hadis atau memahami dalil. Tetapi harus butuh pemahaman, harus butuh belajar kepada para ulama ahli fikih untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW. Sampai beliau berujar mengatakan, laula Malik wal Laits la dhalaltu. Kalau bukan sebab Imam Malik dan Imam Laits, aku akan tersesat, atau niscaya aku akan tersesat. Dan ini adalah pengakuan jujur dari seorang ulama ahli hadis di zamannya, yaitu Al-Imam Ibnu Wahbin, muridnya Imam Malik yang berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun. Bayangkan ya ikhwah, kalau mereka para ulama yang pakar dalam hadis saja, mereka itu tidak serta-merta bisa memahami hadis, mereka serta-merta tidak langsung jadi ulama mujtahid, mereka itu butuh kepada pemahamannya para fuqaha, maka apalagi kalau kita yang bukan ahli hadis, ya tidak hidup di zaman mereka, tidak mengetahui hadis ini benar sahih atau tidak, ya tidak memiliki ilmu yang cukup dalam bahasa Arab, apalagi dalam ilmu usul fikih, maka kita lebih layak untuk mengikuti para ulama atau mengikuti pemahamannya para ulama yang memahami dalil tersebut, memahami hadis tersebut, ya. Dan itu adalah madhabnya muhaddisin, madhabnya ahli hadis dalam masalah ini. Dalam masalah memahami hadis itu berbeda dengan hadis itu sendiri. Ya, oleh karenanya para ulama itu tercatat di sejarah mereka, tidak ada para ulama ahli hadis yang mereka tidak bermadhab sama sekali dari awal belajar. Tidak ada yang seperti itu. Tidak dinukil dari kitab manapun sejarah yang menukil perjalanannya para ulama, ya. Mereka ada yang tidak terikat dengan madhab setelah mereka mempelajari madhab, setelah mereka mempelajari salah satu fikih madhab ulama. Tetapi dari awal tidak bermadhab sama sekali, itu tidak disebutkan dalam kitab manapun, ya. Silakan dicari kalau ada. Kemudian yang keempat adalah Al-Imam Abu Thawr, ya, Imam Abu Thawr yang wafat tahun 246 Hijriyah. Ini madhab yang lain dari madhab ulama. Kemudian madhabnya Sufyan Ats-Tsauri yang wafat tahun 161. Kemudian madhabnya Al-Laits bin Sa'ad wafat tahun 175. Laits bin Sa'ad ini dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan Al-Laitsu afqah min Malik. Imam Laits ini lebih faqih daripada Imam Malik. Tetapi kata beliau, illa anna ashabahu dayya'ahu. Tetapi sahabat-sahabat Laits ini menyia-nyiakan ilmu beliau. Maknanya apa? Imam Laits ini tidak memiliki murid yang berkhidmat sebagaimana muridnya Imam Malik, sebagaimana muridnya Imam yang lain dalam fikih, yaitu memiliki ilmu yang lebih tinggi dibandingkan fikihnya Imam Malik. Tetapi beliau itu tidak memiliki murid yang melanjutkan estafet membukukan fikih beliau, ya. Dalam masalah ini maka kita mendapatkan faedah dari perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya kita harus jujur terhadap mengkhabarkan, memberitakan sesuatu, ya. Yang kedua, kita harus tidak boleh fanatisme terhadap satu guru saja, ya. Kita dapati bahwasanya Imam Syafi'i itu belajar lama dan Imam Malik, sampai wafatnya Imam Malik di Madinah beliau masih belajar dengan Imam Malik. Barulah Imam Asy-Syafi'i rihlah. Jadi setelah dari Mekah Imam Syafi'i rihlah ke Madinah, ya. Setelah meninggalnya Imam Malik baru beliau rihlah ke negeri Yaman, ya. Setelah dari negeri Yaman baru beliau ke Irak dan setelahnya ke Mesir dan wafat di Mesir. Maka kita dapati bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ini jujur terhadap gurunya, yaitu beliau mengakui ilmunya Imam Al-Laits lebih faqih daripada Imam Malik. Tetapi kita harus mengagungkan seluruh guru kita, siapapun mereka, baik mereka yang berilmu lebih tinggi atau di bawahnya, sama-sama guru kita harus kita agungkan, kita muliakan, harus kita berikan hak-haknya, karena itu adalah adab yang diajarkan para ulama kita turun-temurun. Kemudian yang ketujuh adalah mazhabnya Imam Ishaq bin Rahawayh. Mazhab Ishaq bin Rahawayh, meskipun mazhabnya sedikit dalam penukilan para ulama,
tetapi ini termasuk madhab mu'tabar di zaman tersebut sebelum abad kelima, sebelum abad kelima, yaitu wafat tahun 238 Hijriyah. Kemudian yang terakhir madhabnya Ibnu Jarir At-Tabari yang beliau itu wafat tahun 310 Hijriyah. Dan ini adalah madhab terakhir yang dituliskan di sejarah madhabnya para mujtahidin, ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Salah. Setelah zamannya Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini sudah terputus zaman ijtihad, dan beliau Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah akhir dari para mujtahidin, yaitu mujtahid mustaqil, akhir dari mujtahidin, yang beliau merupakan ulama yang berpindah dari madhab, kalau tidak salah madhab Syafi'i pindah ke madhab Hanafi, ya, dan itu terjadi di kalangan sebagian para ulama yang berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain. Ada yang juga mengatakan bahwasanya beliau itu awal-awalnya memang bermadhab Syafi'i, kemudian bermadhab Hanafi, tetapi beliau memiliki ijtihad yang sampai pada taraf ijtihad atau mujtahid mustaqil, yaitu ijtihad terpisah dari dua mazhab tersebut. Ada yang mengatakan juga beliau itu memang ahli ijtihad yang terpenuhi syurut ijtihad, tetapi beberapa pendapatnya itu selaras dengan dua mazhab ini atau salah satunya. Nah, itu 8 mazhab yang dia mazhab mundarisah atau mazhab yang tidak sampai kepada kita secara utuh, yaitu sampai kepada kita tetapi nukilannya tidak utuh. Sebagian pendapatnya dinukil di kitab-kitab fikih Quran atau kitab-kitab hadis lainnya, tetapi kita mendapati bahwasanya mazhab mereka ini tidak utuh sebagaimana mazhab yang 4 terbukukan secara lengkap. Kemudian ada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang madzhab arba'ah, yang mereka ini kita akan sebutkan bagaimana sekilas tentang sejarah mereka, tentang pengakuan ulama tentang mereka, dari mulai Al-Imam Abu Hanifah, karena beliau yang paling senior dari kalangan ulama madzhab yang 4. Ini disebutkan nama beliau adalah An-Nu'man bin Thabit. Nah, beliau An-Nu'man bin Thabit. Ikhtalafa fi nasabihi, perselisihkan nasab beliau ini. Qila Farisi, dikatakan nasab beliau kepada Farisi, yaitu negeri Faris, yaitu Iran sana kalau sekarang. Wa qila Arabi, ada yang mengatakan Arab, yang bukan Faris. Yang tarikh yaitu tahun wafat dan hidupnya beliau, tahun hidup dan wafatnya beliau itu tahun 80 Hijriyah, wafat tahun 150 Hijriyah. Ya, tahun 150 Hijriyah. Ra'a Anas bin Malik, beliau itu melihat Anas bin Malik. Berarti beliau termasuk generasi tabi'in. Ya, generasi tabi'in meskipun bukan senior tetapi masuk generasi tabi'in. Dan Imam Malik ini, Imam Abu Hanifah ini memiliki fikih yang terkenal, bahkan diakui oleh para ulama setelahnya yang akan kita bacakan. Dan Imam Abu Hanifah ini termasuk ulama yang pertama kali membukukan kitab fikih, yang murid dari cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian ibadah beliau bagaimana? Ruya min wajhain, diriwayatkan dari dua jalur, anna Abu Hanifah qara al-Qur'an kullahu fi rak'ah. Masyaallah ini, yaitu Imam Abu Hanifah membaca Al-Quran seluruhnya pada satu rakaat. Pada satu rakaat, bayangkan ulama yang mereka paham terhadap Al-Quran, paham terhadap hadis Nabi SAW, mereka takut dengan Allah, mereka menjaga ibadah mereka, menjaga harta halal mereka, mereka menjaga pandangan mereka, mereka jaga hati mereka, dan mereka ini jaga ibadah mereka, hubungan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tamparan bagi kita semuanya yang kita mengklaim mengikuti ulama, mengikuti salaf kita. Ya, mana kita dari mereka? Kita harus berusaha mengikuti mereka, meskipun kalau kita tidak bisa mengikuti mereka secara 100%, ambil 10%-nya. Kalau tidak bisa 10%, ambil 5%-nya. Tidak bisa ambil 1%-nya. Kalau tidak bisa sama sekali, maka jangan sampai kita itu mencela para ulama, jangan sampai kita itu tidak mengagungkan para ulama, karena itu termasuk jalan yang jauh dari jalannya orang-orang saleh. Membaca satu rakaat, ya, membaca satu Al-Quran, ya Allah, ya.
bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana ikhlasnya mereka. Dan ini adalah taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita melihat banyak ulama di zaman Imam Abu Hanifah, tetapi nama yang paling terkenal adalah beliau, yaitu Nu'man bin Thabit Abu Hanifah, faqihul fuqaha, faqihnya orang ahli fikih, yaitu imam ahli ra'yi, imamnya para ulama dari kalangan ahlul ra'yi yang mereka itu ahli dalam masalah ilmu qiyas. Kemudian qala Abu Asim An-Nabil, berkata Abu Asim An-Nabil, karena Abu Hanifah yusamma al-watat. Imam Abu Hanifah itu dikatakan juga dikenal dengan al-watat. Al-watat itu adalah tiang pondasi, kalau tiang rumah yang kokoh. Ya, tiang tersebut tidak goyah dia. Maksudnya likathrati salatihi, karena saking banyaknya salatnya beliau. Ya. Kemudian qala rajulun li Abi Hanifah, berkata seorang kepada Abu Hanifah, ittaqillah. Ya, dia mengatakan ittaqillah, bertakwalah kamu wahai Abu Hanifah kepada Allah. Maka beliau menjawab fantafadha, beliau tertunduk, kemudian wasfar, kemudian wajahnya pucat, wa atraq, dan beliau itu tertunduk kepalanya, tidak bisa mengucapkan kata-kata. Wa qala jazakallahu khairan. Perhatikan wa ikhwan. Beliau mengatakan kepada orang ini yang mengingatkan beliau bertakwalah kepada Allah, beliau mengatakan jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah membalasmu dengan sesuatu yang lebih baik. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ma ahwajan nasu kull waqtin ila man yaqul lahum mithla hadza. Alangkah butuhnya orang-orang di zaman kita, orang-orang zaman sekarang, yaitu di zamannya Imam Abu Hanifah. Alangkah butuhnya orang-orang setiap waktu, setiap saat terhadap yang mengingatkan mereka, dengan ucapan semisal ini, yaitu bertakwalah kepada Allah. Ya ikhwah, kita harus mengikuti jalurnya mereka, yaitu kita berusaha untuk bahagia, berusaha untuk bersyukur, berusaha untuk menerima, senang kalau ada orang yang mengingatkan kita tentang takwa, mengingatkan kita tentang urusan akhirat, tentang urusan agama. Jangan kita kalau misalkan ada acara makan-makan kita ikut rame, ada acara ngurumpi rame, ngobrol ngidul, tidak ada dapat pahala, tidak juga dapat dunia. Ya, tetapi kalau dalam masalah mengingat akhirat, kita diingatkan akhirat, kita apa? Kita langsung protes, kita langsung tidak terima, bahkan kita baperan, ya, sedikit tersinggung. Maka apa? Maka inilah jalurnya salaf kita. Mereka itu justru bersyukur dan mendoakan kembali dan mengatakan bahwasanya kita itu sangat butuh setiap waktu dengan orang yang mengingatkan seperti ini. Dan bahkan disebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah, ada cerita beliau itu pernah berteduh di satu tempat, tapi wallahu alam keabsahan kisah ini masyhur, kisahnya dikisahkan di kitab-kitab dan ada tersebar kisah ini. Beliau itu meminjam utang dengan salah seorang, kemudian beliau dalam kondisi berteduh di bawah rumah orang tersebut, ya, berteduh di bawah atap rumahnya. Kemudian ketika beliau melihat dan menyadari bahwasanya itu adalah rumah orang yang dipinjamkannya, jadi Imam Abu Hanifah meminjamkan sesuatu, meminjamkan harta kepada orang ini. Jadi bukan Imam Abu Hanifah yang dipinjamkan. Maka ketika melihat, sadar beliau bahwasanya ini adalah rumah orang yang sedang berhutang kepada beliau, maka beliau langsung tinggalkan dan beliau pindah tempat karena beliau khawatir bahwasanya itu bagian dari riba. Ya, bagaimana maksudnya? Maksudnya karena beliau mengambil manfaat, meskipun hanya sekedar mengambil manfaat berupa naungan di rumah orang yang dia pinjamkan utang. Yaitu beliau khawatir termasuk bagian dari riba yang diharamkan, yang masuk kaidah para ulama, qul qardin jarra naf'an lil muqridi fa huwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat bagi orang yang menghutangkan itu masuk kategori riba. Maka beliau sangat menjaga, sampai pun dalam masalah perkara kecil seperti itu yang beliau tidak sadar, beliau mestinya kalau kita lihat tidak masalah, itu dia tidak mengambil manfaat karena tidak diakatkan, ya, tetapi beliau berhati-hati, beliau sangat menjaga dalam masalah halal haram karena
beliau itu adalah ulama Islam yang layak jadi patokan atau dijadikan panutan oleh kaum muslimin. Kemudian bagaimana kesaksian para ulama tentang kecerdasan Imam Abu Hanifah dan keilmuan Imam Abu Hanifah? Qila li Malik, dikatakan kepada Imam Malik, hal ra'aita Abu Hanifah? Apa wahai Imam Malik? Wahai kamu, wahai Imam Malik, ketemu tidak? Sempat tidak? Pernah tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah? Beliau mengatakan, qala na'am. Ra'aitu rajulan law qala anna hadhi ra'aitu rajulan law kallamaka fi hadhihi sariyah an yaj'alaha dhahaban laqam bi hujjatihi. Beliau mengatakan, nah, saya ketemu dengan seorang imam, seorang alim, seorang laki-laki yang saleh, yang alim, yang dia itu kalau mengatakan ini tembok, ini tiang bersumber atau bahan bakunya dari emas, bukan dari kayu, bukan dari batu, bukan dari pasir, la ata bi hujjati. Niscaya beliau mampu untuk mendatangkan hujjahnya, mampu mendatangkan dalilnya, ya. Saking kuatnya akal beliau, saking cerdasnya ilmu beliau, saking tingginya ilmu beliau. Maka ini pengakuan yang jujur dari seorang Imam Malik, yang beliau merupakan ulama yang banyak sekali berselisih dengan Imam Abu Hanifah, ya. Perselisihan yang banyak sekali dari dua imam ini, padahal perselisihan yang banyak tersebut sering terjadi dan masyhur di kitab-kitab fikih. Namun Imam Malik dengan jujurnya, dan ini adalah tarbiyah bagi kita semua, pelajaran bagi kita semua, bahwasanya para ulama itu saling ihtiram, saling memuliakan, saling madah, saling memuji, saling sana alaihim, memuji satu sama lain. Mereka saling jujur terhadap sesama mereka. Mereka tidak saling hasad, mereka tidak saling boikot, mereka tidak saling benci. Justru mereka saling puji, mereka saling bersaudara. Dan mereka perselisihan mereka tidak menyebabkan mereka berselisih hati. Karena orang yang berselisih hati gara-gara berselisih satu dua masalah itu orang yang tidak jujur, orang yang dia tidak ikhlas terhadap agamanya, ya. Makanya terjadi banyak perselisihan di zaman kita, karena kita itu permasalahannya bukan dari masalah perselisihan yang ada, bukan itu sebabnya, tetapi karena masalah hati kita tidak jujur terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terjadi banyak perselisihan di kalangan kita, tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama kita. Yang selanjutnya qala Ibnu Mubarak mengatakan, Ibnu Mubarak ini dikatakan para ulama yajtami alaihi kullu khisal khair, terkumpul padanya semua khisal al khair, semua perangai kebaikan, ya. Beliau dermawan, beliau berjihad, beliau ahli ilm, beliau ahli qiyamul lail, beliau ahli puasa dan seterusnya. Masya Allah, ini jarang terkumpul pada seorang ulama, ya. Ibnu Mubarak mengatakan Abu Hanifah afqahun nas. Abu Hanifah ini orang yang paling faqih, ulama yang paling faqih, ya. Maksudnya adalah di zamannya. Ini pengakuan yang jujur dari seorang Ibnu Mubarak, padahal beliau juga seorang ulama yang ahli dalam fikih. Tetapi kita katakan bahwasanya itulah para ulama, mereka saling puji, mereka tidak ada perasaan dendam atau perasaan iri terhadap sesama mereka. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Manusia dalam masalah fikih itu kembali merujuk kepada Imam Abu Hanifah. Ya Allah, Allahu Akbar. Ini adalah ucapan dari seorang imam yang besar, ya, imam fikih, imam ahlu sunnah. Beliau mengakui keimaman Imam Abu Hanifah, bahkan mengatakan manusia dalam masalah fikih kembali kepada Imam Abu Hanifah. Tak terkecuali Imam Syafi'i sendiri. Beliau juga termasuk orang yang mendapatkan butiran ilmu faidah dari muridnya Abu Hanifah, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Yang maknanya bahwasanya mereka ini saling puji, jujur mereka terhadap masalah keislaman, dalam masalah fikih, dalam masalah ilmu, dalam masalah adab. Mereka jujur dalam masalah tersebut, sehingga mereka tidak tercatat dalam sejarah mereka saling gontok-gontokan, saling hajar, saling boikot yang tidak sewajarnya terjadi di kalangan penuntut ilmu. Dan ini adalah ajaran salaf kita, ini adalah tarbiyah yang mereka ajarkan, yang mereka wariskan kepada kita semua, yang sejatinya kita mengikutinya karena kita mengikuti salaf kita dalam segala urusan, dalam manhaj, dalam masalah kehidupan beragama. Maka sejatinya kita mengikuti apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka wariskan dari banyak sekali adab, banyak sekali akhlak, banyak sekali perangai yang baik yang perlu kita ikuti, yang perlu kita lestarikan. Yang mana adab seperti ini sudah mulai hilang
sudah mulai punah, sudah mulai jarang ditemukan di kalangan para penuntut ilmu, yang mana mereka justru sebaliknya, mereka saling hajar, saling menjauhi, saling cela, saling memfitnah, bahkan saling hasad sesama mereka. Bahkan sampai masalah kecil pun, perkara dunia bisa menyebabkan mereka saling hasad, saling menjauhi, sehingga orang-orang di bawahnya terpengaruh. Ya, sesama mereka saling jauhan, saling tidak bersaudara. Ya, dan ini adalah musibah yang terbesar di abad kita, di zaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita di atas kebenaran, di atas manhajnya salaf, yang mereka itu mengajarkan kepada kita warisan yang sudah sempurna, yang sudah final. Di kalangan mereka tidak perlu lagi kita meributkan masalah-masalah sepele, yang mereka itu mengajarkan kepada kita adab dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita ini semua berjuang untuk Islam, kita semua berjuang untuk agama Allah, maka hendaknya kita jujur, saling ta'awun, jangan kita saling jatuhkan, jangan kita saling boikot, jangan kita saling mencela, saling merendahkan. Karena itu adalah orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang tidak jujur terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam akan tetap maju, agama Islam akan tetap berlanjut, agama Islam akan tetap ada tanpa kita ataupun dengan kita. Maka kita hanya bisa terus berjuang sampai Allah mewafatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan memberikan kita petunjuknya, hidayahnya, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang jujur terhadap agama, baik dalam lisan maupun perbuatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.